Empat menteri datang memberikan keterangan dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi terkait kebijakan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut pembagian bansos oleh Presiden merupakan gaya kepemimpinan Jokowi. Menteri Muhadjir juga menyebut soal netralitas pejabat publik. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan penyaluran bansos di Kementerian Sosial berbentuk cash transfer, tidak berbentuk barang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sempat memicu perhatian di ruang sidang MK soal tidak ada bungkus bansos berwarna kuning. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional berupa pembagian beras 10 kg melalui Bulog bukan termasuk perlindungan sosial atau Perlinsos. Bansos menjadi isu yang paling disorot oleh kubu paslon 1 dan 3 dalam sidang MK. Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai upaya Jokowi untuk memenangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, sangat ramai diperbincangkan setelah kemarin kita sama-sama melihat bagaimana kesaksian dari 4 menteri, lalu bagaimana dengan respon dari kubu 01 dan 03, apakah sesuai dengan ekspektasi, dan bagaimana juga jawaban dari 02 akan kami hadirkan dalam dialog di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, nih walaupun batiknya agak sedikit semua cenderung sama ya batiknya ya. Artinya sudah satu visi. Okay. Halo Bang Idrus, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik semuanya ini. Kita mendampingi mereka inilah. Baik, kita hadirkan ada Bang Ahmad Wakil Kamal, Direktur Sengketa Hasil Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Vincentius Medrova, Tim Hukum Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Kemudian ada Bang Idrus Marham, Menteri Sosial Republik Indonesia periode 2017 hingga 2018. Selamat pagi Bang Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah harus sehat. Apalagi ketemu teman-teman ini tambah sehat kita lihat. Ini artinya mereka di sini kan pada ketawa-ketawa. Jadi ya ketawa-ketawa lah orang menarik ya? nggak batiknya juga sama kan hari ini pagi ini. Jadi kayak dress code-an ya, jadi kayak dress code-an janjian. Kita ke Bang Kamal dulu. Ekspektasinya jawaban dari 4 menteri itu sesuai tidak? Oh iya, saya kira memang apa yang dijelaskan oleh 2 Menko dan 2 menteri ini memang adalah normatif ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tapi ketika didalami oleh majelis hakim, saya justru berkeyakinan bahwa majelis hakim mendalami apa yang diterangkan oleh 4 orang menteri itu luar biasa. Karena kenapa? Ini kan kejadian yang luar biasa gitu loh ya. Oke. Sepanjang sejarah Republik ini, setelah reformasi, baru kali ini ya 4 menteri dihadirkan dalam perkara sengketa pemilu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim itu yang sangat tajam, luar biasa, sehingga banyak yang kemudian seperti Pak Erlangga itu, nggak ada loh yang warna kuning, karena faktanya di lapangan itu ada warna, ketika dibagi-bagikan di Jakarta itu bansos itu ada yang mirip warna-warna begini gitu loh kan. Jadi juga di tempat-tempat lain ada pembagian bansos, ada gambar pasangan 02, ada bentuknya beras, bahkan kalau mau nerima bansos apa yang kita buktikan itu harus bawa kakak dan sekaligus kira-kira diarahkan untuk pasangan 2 di lapangan. Jelas ya Bang, ada punya begitu ya. Karena Jadi, kan keempat-empatnya kompak gitu bahwa tidak ada penambahan bansos, dan bansos itu memang diperuntukkan ketika ada pembagian 2 kali itu bagi orang-orang yang memang diperlukan gitu. Iya, gini. Posisi 01 itu bukan urusan bukan urusan bansosnya. Bahkan kalau perlu bansos harus ditambah pada rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan. Tapi bagaimana bansos ini dibagikan dengan cara dipolitisasi, di branding, dicitrakan bahwa ini dari Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi mencalonkan diri, kira-kira gitulah di lapangan. Ini kan dalil permohonan pemohon itu bukan hanya bansos, tapi adalah diantaranya itu adalah pencalonan pasangan nomor 2 itu yang secara hukum dan konstitusi adalah bermasalah, karena prosedur pendaftaran itu ya sangat mengistimewakan seorang putra mahkota Presiden Jokowi. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah
pelibatan presiden untuk mobilisasi struktur kekuasaan dan politisasi bansos. Itu pokok permohonan kami, di samping ada permohonan-permohonan argumentasi lain, yaitu bahwa kenyataannya di lapangan antara mobilisasi struktur kekuasaan kepala desa, umpamanya yang Desa Bersatu yang dihadiri Gibran pada tanggal 19 November 2003 itu di Istora Senayan, itu kan terjadi 20-an kepala desa dikumpulin. Apa yang pembagian bansos itu kan ada di desa-desa. Siapa yang mendapatkan bansos itu adalah kepala desa. Itulah yang kemudian dijadikan alat, oh ini dari Jokowi, di lapangan juga begitu. Jadi sangat efektif untuk memenangkan 02. Anda melihat tentang pernyataan 4 menteri juga mendukung dalil Anda begitu ya soal mobilisasi. Bang Vincent gimana? Sepakat juga? Ya tentu kalau diperkenankan sebetulnya kita bertanya, pihak pemohon mungkin jauh lebih puas kita mendapatkan informasi. Meskipun dengan demikian kita banyak mendapatkan informasi, poin-poin yang bisa menguatkan dalil kita. Ada hal yang mungkin perlu menjadi catatan. Pertama bahwa untuk Kementerian Sosial ini memang sudah ditegaskan oleh Mensos dalam persidangan tersebut bahwa Kemensos itu tidak pernah membagikan bansos dalam bentuk barang gitu ya, tapi dalam bentuk cash transfer gitu. Artinya apa? Bahwa memang apa yang kita lihat dalam momentum kampanye ini yang dibagi-bagikan di lapangan ini berarti ini bukan dilakukan oleh Menteri Sosial, kan begitu, tapi itu dilakukan langsung oleh Presiden. Nah, yang kedua, oleh Menteri Keuangan menegaskan bahwa apa yang dibagikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat pada momentum-momentum krusial kampanye itu bukan juga dari dana perlindungan sosial gitu. Nah, ini memang satu penekanan yang memang itu cukup mendukung dalil kita bahwa ternyata yang kita kan selama ini memang yang kita pahami bahwa yang yang berwenang dalam pembagian bantuan sosial, perlindungan sosial, tentu ada kementerian langsung yang berwenang berkaitan dengan itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa anggaran yang digunakan oleh Presiden ini bukan anggaran dari yang yang ditetapkan oleh Undang-Undang APBN, khususnya perlindungan sosial dan bantuan sosial. Itu kalau nggak salah Pak Bu Menteri juga menyampaikan bahwa dananya kan dana operasional. Iya, justru itu kan boleh kan? Nah, justru itu yang menjadi persoalan. Kita garis bawahin dulu bahwa namanya bantuan sosial, perlindungan sosial, kita tidak alergi soal itu. Tetapi momentum sama seperti yang disampaikan oleh Bang Kamal tadi, momentumnya menjadi persoalan. Dan yang kedua, ini juga anggaran yang diambil untuk pembagian itu ternyata bukan anggaran yang yang reguler, kira-kira begitu ya, yang sudah ditetapkan gitu. Nah, artinya apa? Bahwa akibat yang dilakukan oleh Pak Presiden pembagian bansos itu menjadi linear, di mana ada menteri yang mempersonalisasikan pembagian bansos ini, bahwa itu dilakukan oleh Presiden, dipersonalisasikan pada diri Presiden. Nah, kita tahu bahwa Presiden dengan pasangan paslon 02, khususnya Gibran, ini bukan tetanggaan, tapi ini anak kandung. Nah, ini ada hubungan yang memang sangat tidak mungkin kita menghilangkan ini. Nah, ini poinnya. Itu akan berpengaruh kan pada hasil pemilihan. Tentu soal hubungan elektoralnya bagi kita itu sangat ada, dan itu kalau kita tanya juga orang juga. Bang Habib udah tahu maksud kami. Iya. Silakan Bang Habib direspon. Kalau Pak Menteri yang hadir kemarin ya memberikan keterangan yang saling berkesesuaian kalau bahasa hukumnya ya. Itu justru mementahkan argumentasi paslon 1 dan paslon 3. Saya kutip, saya baca dikit biar nggak salah ya, yang dipotong ya. Yang pertama, Bu Sri Mulyani ya mengatakan ya bahwa dana tadi benar dikutip ini, dana yang digunakan Pak Jokowi bagi-bagi itu bukan dana bansos, bukan dana perlinsos, tetapi dana sah halalan thayyiban berdasarkan Permenq nomor 48 tahun 2008. Boleh, sangat-sangat boleh. Yang kedua,
Menteri Sosial mengatakan pencairan bansos di awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Mensos, ya. Dan bansos itu bentuknya cash transfer, sehingga nggak akan mungkin bisa dimanipulasi bahwa itu bantuan dari seorang Jokowi. Ketiga, tidak ada automatic adjustment, ya. Automatic adjustment itu pemotongan penghentian sementara dana untuk kementerian lain, lembaga lain untuk dialihkan ke bansos. Ini kan yang istrinya kemarin dikatakan bahwa kemarin itu tahun anggaran kemarin banyak automatic adjustment. Ternyata dipakai buat beli bansos, istilahnya begitu. Ternyata tidak ada, ditegaskan oleh Bu Sri Mul. Yang keempat, ya, Bu Sri Mul menegaskan juga tidak ada beda pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya, Januari Februari, ya, 2021 dengan 2024. Nah, kalau kita dibandingkan misalnya, dikatakan ada lonjakan bansos, ya, di 2024 itu kan 12 triliun. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada lonjakan, dikatakan Sri Mulyani. Ini beda kalau Anda bandingkan, ya, saya baca putusan MK yang 2019. 2018 itu 5,1 triliun. 2019 15 triliun, 3 kali lipat. Itu pun tidak terbukti di persidangan waktu itu. Nah, yang kelima, ya, Bu Sri Mulyani mengatakan, ya, penyusunan APBN tak dipengaruhi siapa paslon presiden. Timeline penyusunan APBN itu selesai jauh sebelum penetapan paslon. Nah, ini kan berkesesuaian juga dengan ahli dan saksi yang kami hadirkan sehari sebelumnya, ya, terkait bansos, apalagi terkait dengan misalnya penggunaan struktur negara tadi dikatakan, ya, yang disampaikan Pak Ahmad Doli Kurnia, ya. Sehingga menurut kami, ya, dengan persidangan kemarin sebetulnya sudah argumentasi game over, ya. Dipatahkan, ya, sudah terpatahkan semua. Dilalah, ya, begitu yang terjadi gitu. Oke, Bang Idrus, saya geser dulu ke Bang Idrus. Menteri ini Sosial. kan sudah di... Iya, artinya kita juga pengen tahu gitu soal besaran, kemudian mekanisme dan penyusunan. Kalau kemarin kita jadi saya kira begini, ada hal yang menarik sebenarnya kemarin, dan saya kira teman-teman juga melihat masalah ini. Kita ikuti cara berpikirnya Prof. Arief, salah satu anggota hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketika kita melihat satu masalah harus lebih komprehensif, jangan sepotong-sepotong, supaya pemahaman kita juga tentang masalah itu tidak sepotong-sepotong. Nah, dalam kerangka itulah saya ingin mengikuti cara berpikir itu sebagai mantan pembantunya Pak Jokowi. Yang pertama, karena yang paling banyak disorot di sini kan Pak Jokowi. Nah, mestinya kalau kita ingin melihat Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin, kita harus juga memahami secara komprehensif tentang ciri karakter beliau. Kebetulan saya menulis, ada 2 buku yang saya tulis tentang beliau. Yang pertama adalah Keutamaan Jokowi, Studi Kepemimpinan Nasional dalam rangka sukses pembangunan. Itu saya kira itu terkenal dulu buku itu karena saya tulis itu. Nah, dalam buku itu saya mencoba menjelaskan Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin, salah satu karakternya itu dulu kita kenal ada belusukan. Belusukan itu adalah sebuah konsep yang mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Artinya memang karakternya Jokowi ini dekat dengan rakyat. Jadi kalau mau dipisahkan dengan rakyat, mati dia. Gitu loh. Jadi dekatnya dengan rakyat ibaratkan katakanlah ikan dengan air. Kalau misalkan airnya nggak ada, ya kalau kelepek begini. Artinya menurut Bang Idrus ini tidak hanya dilakukan menjelang kampanye begitu atau pemilu saja. Ketika saya jadi menteri, pembantu beliau justru salah satu saya dengan Pak Muhajir ketika itu Menteri Pendidikan, ya sama-sama kita ke daerah-daerah itu justru Pak Jokowi hadir memberi bantuan sekaligus cek langsung dan melakukan dialog dengan rakyat. Jadi artinya adalah karena memang belusukan beliau dan salah satu instrumen kedekatan dengan rakyat adalah program, dan program yang paling dekat dengan rakyat itu adalah bantuan sosial. Ya, ini yang menjadi kesalahan, sehingga yang salah adalah ketika ini dihentikan secara serta-merta di satu sisi, dan di sisi lain kondisi rakyat justru membutuhkan. Nah, ini justru tanda tanya. Apakah misalkan ketika mau pemilu tiba-tiba harus dihentikan hanya sekedar apa?
Nah ini saya kira pertanyaan-pertanyaan Artinya dasar. karena kebiasaan Pak Jokowi yang belusukan, jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi Kan saya kira kita lihat semua kan, jadi bagi-bagi misalkan jalan lalu ada kaos, ada apa dan lain-lain sebagainya. Lah ya pokoknya itulah artinya ciri karakter yang tidak bisa kita mengatakan melihat seseorang itu mengeneralis harus sama, tidak bisa. Bang, kita ngobrol ini satu ya. Satu, yang kedua nanti ya. Nah, Oke, kita break dulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Pak Bapilunya. Ya, kita lanjutkan dialog. Tadi di off air juga sudah mulai agak-agak sedikit heboh ya, agak-agak sedikit panas ya. Kita ke Bang Idrus. Saya ingin lanjutkan ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengikuti kerangka fikir atau konstruksi berpikir yang disampaikan oleh Prof. Arief ya, bahwa kita mulai secara komprehensif. Sama dengan ketika kita melihat Pak Jokowi, karakter kepemimpinannya secara komprehensif lah. Dan itu kedekatan dengan rakyat adalah sebuah ciri. Dan itu instrumennya itu adalah belusukan. Dan di situ tentu kalau ketemu pemimpin dengan rakyat harus kasih ini dong, kasih barokah. Ini bulan Ramadan. Ya berkah. Jadi kan tidak bisa tidak. Nah ini kan dan itu dilakukan sejak dari awal. Pada wali kota, gubernur sampai presiden, dan saya dampingin terus ketika itu. Jadi kalau ada mengatakan kenapa bukan menteri, ya kita justru mendampingi sama-sama, dan kita di situ selaku pembantu memberikan laporan. Dan Pak Jokowi selaku presiden itu langsung itu dialog dengan rakyat. Bagaimana ada masukan dan lain-lain sebagainya. Jadi kedekatan Pak Jokowi dengan rakyat itu saya mengistilahkan ada teori keranjang sampah. Seluruh informasi-informasi di rakyat itu dimasukkan di dalam, baru diseleksi sedemikian rupa menjadi sebuah informasi yang diolah. Ini satu ya. Kemudian yang kedua begini, saya kira tadi ini secara informal kita bicara tentang anggaran. Ada dua hal saya kira sebagai menteri, bahwa perlu juga kita pahami siklus anggaran itu, baru kita lihat korelasinya dengan pemilu. Penjelasan 4 menteri kemarin itu saya kira menarik sekali ketika bicara tentang siklus anggaran. Bahwa anggaran 2024 itu sudah dibahas tahun 2023. Dan itu dimulai ketika ya nota keuangan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16. Lalu kemudian penjadwalan dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling pokok lagi bahwa kesepakatannya itu sudah 16 Oktober. Kalau tidak salah. Tahun 2023. Artinya barangnya bukan ujuk-ujuk ada. Bukan, ini ada proses artinya. Dan pada waktu itu belum ada pencalonan. Karena penetapan pasangan calon itu tanggal 13 November. Ini kan clear ini. Jadi kalau mau dilihat korelasinya apa, ini kan juga perlu ada bukti-bukti, perlu apa. Dan itulah yang saya selalu katakan bahwa politik ini kan adalah fakta, bukan imajinasi. Nah, jadi fakta itu berdasarkan fakta, jangan dipaksakan. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga begini, anggarannya begini. Anggaran kemarin itu keseluruhan bantuan sosial itu kan usulannya 490 sekian, lalu disepakati 496. Ya, Perlinsos. Iya, itu ya. Lalu kemudian ini kan dibagi-bagi untuk di Kementerian Sosial 77. Pada zaman saya masih 70 sekian. 77 baru untuk pendidikan, kesehatan, budaya itu sekitar 80. 340 itu adalah subsidi dan ini dibawa ke Menko Ekonomi. Jadi sehingga demikian berpikirnya 490. Dan bansos itu tidak seberapa. Dan di situ ada program keluarga harapan misalkan hanya berapa. Bang. Nah, lalu kemudian ada Bapanas itu lain lagi. Dan kemarin kan sudah jelas semua. Kenapa itu muncul? Karena Kementerian Sosial ada masalah ketika itu, lalu kemudian ini ditangani, lalu dibentuklah tahun 2022, yaitu tentang Bapanas itu. Dan ini beda semua. Nah ini, biar satu lagi. Nggak sedikit kepala. Kalau misalkan Kementerian Sosial itu ada pada kemiskinan. Bapanas itu ada pada ketahanan ekonomi dan bagaimana stabilitas harga. Jadi ini semua sasaran secara konseptual jelas gitu loh. Bang Kamal langsung. Jadi gini, fakta-fakta di persidangan bahwa apa yang dibagi-bagi presiden yang keliling terutama di Jawa Tengah itu yang belasan kabupaten kota muter-muter di situ bagi-bagi bansos kan, ketika Bapangan juga bagi-bagi bansos kan gitu, BLT dibagikan, kemudian
ini kan persoalan ini yang dibagikan katanya dari dana operasional presiden. Tapi tetap harusnya kalau itu berupa beras atau bantuan bansos itu tetap harus kepada by name by address sesuai dengan apa yang terdata di Menteri Sosial. Jangan diserahkan seperti jalanan depan istana. Jadi itu saya kira bertentangan dengan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin kan, pasal 11 itu. Jadi Anda mempermasalahkan distribusinya atau sumber dananya gimana? Iya, di samping operasionalnya juga distribusinya kepada orang-orang berhak nggak berdasarkan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, kayak itu persoalan. Kemudian apa yang terjadi? Ini kan adalah pencitraan Presiden Jokowi, pencitraan Presiden Jokowi, kemudian di bawah bekerja. Jadi dalil kita itu kepala desa bekerja. Ini loh, sebagaimana Pak Zul juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih loh kepada Pak Jokowi, BLT ini supaya dilanjutkan, bansos ini dilanjutkan. Ketua Umum Bang Idrus juga di NTB itu bilang, oh ini, terima kasih loh, ayo di videoin. Terima kasih Pak Jokowi. Itulah yang terjadi. Tadi Bang Idrus bilang sebenarnya sudah jauh-jauh waktu yang lalu itu sudah dilakukan oleh Presiden begitu, bukan suatu hal yang baru gitu. Jadi boleh nggak? Tapi persoalannya ini muter-muter, Pak Jokowi ini tidak lazim muter-muter di Jawa Tengah kemudian bagi beras pada saat dikelontorkan BLT, dikelontorkan bansos, jadi pencitraan kemudian menteri-menterinya dicitrakan kepada Jokowi. Jadi gini, Mas Kamal ya, Mas Vincent dan ini. Jadi gini, ini sebuah kebiasaan dan itu saya kira dilakukan dan ini memang beda dasarnya. Kalau misalkan dana operasional, dana untuk kemasyarakatan itu diatur dalam keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara. Itu dasarnya itu. Sementara ini kan ada undang-undang. Bapak Anas itu undang-undang berapa tahun sekian. Nah, tapi penerimanya itu tidak jelas. Ngerti bukan? Itu sudah harusnya kalau orang yang berhak itu adalah by name, by bukan. address. Bukan, itu beda. Kalau ini yang operasional terserah presiden dan itu untuk kemasyarakatan dan di situ peruntukan untuk perempuan, untuk pemuda, untuk budaya, untuk siapapun boleh sebenarnya. Untuk siapa jadi sebenarnya enggak. Tapi itulah politisasinya. Nggak benar, disimpulkan bagi-bagi bansos pada saat pemerintah secara resmi membagi-bagi BLT dan bansos. Justru begini. Itu yang terjadi pencitraannya. Justru begini. Saya ingin begini. Satu tentang ini biar clear. Di samping saya sebagai mantan Menteri Sosial, saya kebetulan sekretaris tim kerja strategis. Nah, saya terus terang aja yang meramaikan ini mereka sendiri yang membahas. Cukup. Nah, akibat daripada membahas daripada itu, masyarakat tahu kalau begitu ini Pak Jokowi yang mengumumkan mereka, bukan Pak Habib. Kita gantian ke Bang Habib. Teman-teman ini ya. Minggu lalu kan saya juga di sini, hampir tiap hari saya di sini. Ya kan? Pertama dibahas 470 triliun. Ribut lah. 490 triliun. Bansos ya kan digunakan untuk paslon 2. Bahkan menteri nggak tahu. Menteri nggak tahu karena itu bukan bansos ternyata. 400 sekian itu perlinsos. Yang bansos itu cuma 70 something triliun. Oke lah jadi 70 sekian triliun. Dibantah lagi dengan Bu Risma dengan terang dan jelas. Kalau bansos itu Pak cash transfer. Dan disepakati jauh sebelum pemilu. Dan didistribusi sebagaimana dalam konteks sebulan maupun tahun sebagaimana praktek tahun-tahun sebelumnya. Lalu oleh Sri Mulyani dikatakan tidak ada desain untuk penetapan pemilu. Itu jadi yang 470 rontok nih. Yang 79 rontok. Nah, terakhir hari ini baru muncul lagi nih yang presiden bantu pakai dana yang namanya di persidangan itu, Bang. Presiden, ya kan? Mas Habib itu di persidangan namanya berdasarkan Capman. Ini kan nggak ada kaitannya. Karena teman-teman ini udah nggak dapat yang gunungnya, nggak dapat bukitnya, tinggal yang gundukan tanah. Nggak dapat apa-apa juga karena itu jelas ya, crystal clear. Itu bisa dibagikan oleh presiden kepada siapapun, ya, kepada siapapun, nggak ada kaitan dengan aturan pendistribusian bansos yang banyak termasuk penyalurannya secara random juga bisa sah-sah saja bisa dikasih ke orang yang lagi lewat, bisa coba cek nanti di audit dan kalau toh nggak bisa, ini apa kaitannya? Nah, inilah teman-teman yang menurut saya nggak belajar dari permohonan dan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Mahkamah Konstitusi 2019 itu memproses sesuatu yang lebih ekstrim. Saya katakan tadi, bansosnya dari 5,3 menjadi 15,1 triliun. Itu bansos. Kemudian ada kenaikan gaji PNS.
ada rapel gaji perangkat desa dan lain sebagainya. Tapi karena yang disampaikan ini omongannya mahkamah ya, karena yang didalilkan oleh para pemohon hanyalah logika, penalaran, bukanlah sesuatu yang faktual. Padahal yang harus dibuktikan sesuatu yang faktual, korelasinya maupun impact-nya. Maka sangat tidak mungkin mahkamah membenarkan dalil-dalil pemohon tersebut. Itulah yang menurut saya akan terjadi besok ini gitu loh. Ini kita tunggu. Iya, biar Bang Vincent dulu ya, Bang Vincent ya. Jadi gini, itulah kenapa dalam dalil kami yang kami juga persoalkan substansi adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Kalau kita boleh jujur, tentu kita ini adalah satu fakta di mana ada presiden dan di mana ada kontestan adalah anak kandung. Ini 2019 presiden yang maju loh, bukan anak kandung lagi loh. Ya. Itu kandung lagi dianya sendiri langsung. Itu bukan nepotisme. Iya, itu bukan nepotisme. Nggak terbukti menggunakan struktur kekuasaan. Boleh saya ngomong dulu? Ya, gimana sih? Saya nggak. Iya, aku nggak pernah potong-potong, gimana sih? Iya kan. Kebetulan kita nggak saling potong. Jadi supaya rapi. Oke. Iya. Biar seru juga. Ya Bang Vincent aja Bang. Oke. Ini di 2024 ini kita harus jujur bahwa ini memang hal baru dalam pemilu kita. Saya yakin dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tentang pemilu kita tidak pernah terpikirkan bahwa nantinya ada presiden yang sedang menjabat dan anaknya yang akan jadi cawapres gitu atau capres. Ini memang situasi yang berbeda dengan 2019 ya. Nah, oleh karena itu apapun tindakan presiden ya termasuk dalam pembagian bansos yang dipersonalisasikan dengan dirinya, itu dalam waktu bersamaan itu kan anaknya juga berkampanye gitu. Mungkin memang beda tempat, tapi momentumnya itu kan sama. Nah, ini satu kondisi nyata yang memang susah untuk dilepaskan. Ya, itu kenapa kemudian kita menganggap di dalam undang-undang pemilu kita ada kekosongan hukum. Sehingga kita melihat bahwa hakim Mahkamah Konstitusi bisa memeriksa dan membuat satu putusan yang progresif ya atas situasi kondisi pemilu kita yang memang belum ada sebelumnya. Gitu. Kalau itu kan saat ini Bang, tapi ketika bicara progresif kemudian kita bicara konteks saat ini, konteks saat ini ketika kita bicara dalam proses pengadilan adalah faktual kan, artinya kan Anda juga akan dituntut kan begitu. Bagaimana? Gini. Nah gini nanti kita break dulu bentar ya. Maaf, kita break dulu. Udah gantung ini. Iklan ini. Ya. Waduh, ini kayaknya. Oke, kita lanjut lagi langsung ke Bang Vincent. Bang Vincent, maaf ya tadi terpotong. Kedua. Ya, jadi gini, Habis itu saya kita dulu mengapresiasi kehadiran 4 menteri ini karena memang itu belum pernah terjadi dalam sengketa Pilpres kita. Ini suatu momentum yang bagus. Meskipun sebetulnya kalau berbicara lebih komprehensif untuk menguatkan dalil-dalil kami, tentu kami berkeinginan melakukan tanya jawab sebetulnya, tapi kan tidak diperkenankan oleh hakim ya. Nah, kalau berbasis pembuktian, bukti-bukti kita ini kan bukan hanya bukti yang kita hadirkan saksi 19 orang itu dengan ahli, dan juga bukan hanya sekedar dari pernyataan keterangan dari 4 menteri ini. Karena memang kita punya bukti-bukti dokumen yang memiliki korelasi dengan dalil kita dengan 19 saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli gitu ya. Jadi inilah yang menjadi sebetulnya kenapa kemudian Mahkamah menganggap penting hadirnya 4 menteri ini, karena melihat dari keseluruhan permohonan dan juga bukti-bukti yang kita sudah lampirkan gitu ya. Jadi bagi kami ya, kami optimis bahwa dengan Mahkamah aktif, posisi Mahkamah di sini aktif ya, sangat aktif bahkan ya, ikut dalam memeriksa secara aktif permohonan ini,
Maka menurut kami ini momentum yang bagus bagi Mahkamah untuk mengembalikan kewibawaannya. Oke. Nah, kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan itu, Artinya ini korelasi yang apa yang disampaikan jawaban dari para menteri ini korelasinya dengan bukti-bukti itu, fakta-fakta yang hadir itu cukup kuat. Korelasinya sangat erat gitu. banyak gini, kita kan tidak mungkin, ini kan belum ditanya ke 4 menteri itu. Kenapa Mendak, ketua PAN siapa namanya, Zulkifli Hasan mempersonalisasikan bansos yang dibagikan oleh Jokowi itu ke Jokowi gitu. Ini kan nggak keluar fakta itu, tapi di dalam bukti-bukti kita lampirkan itu. Bagaimana PJ patut diduga terlibat dalam sumber daya untuk digerakkan untuk memenangkan gitu ya. Nah ini juga kita lampirkan dalam bukti-bukti tertulis karena memang tidak cukup waktu untuk kita menghadirkan saksi maupun saksi ahli. Misalnya begini, menurut pakar kita bahwa El Nino ini sudah selesai di bulan November gitu. Nah semestinya kan bantuan-bantuan berkaitan dengan El Nino ini sudah berakhir di bulan November. Nah ini kan hanya mitigasi untuk kedepannya. Pembagian yang 6 bulan untuk 2024 ini sebetulnya itu hanya konsep mitigasi di 2024. Taduh ke Bang ini nggak soal mitigasi, soal bencana. Nah, dalam perspektif kementerian, jadi saya kira dua hal ini, simple aja, bahwa El Nino itu ada rekomendasi dari BRIN. Ya. Jadi setiap kebijakan itu yang kita ambil ketika kita pemerintahan itu harus ada secara profesional. Iya, yang Ibu Mega itu ada BRIN dan itu sudah diproses ke depan. Atas dasar itu maka ditetapkanlah kebijakan itu lagi. Dan di situ ada 2 pasti diambil. Kaitan dengan bantuan sosial dan kaitan dengan Bapanas itu tadi. Dan ini jalan. Sehingga banjir di lapangan menjelang inilah penafsirannya Kamal kan gitu, tapi ditafsirkan begitu ya, terima kasih. Nah ini saya kira. Dan kemudian satu lagi, saya ingin mengatakan begini, di sana ini kan sebenarnya kita kan berkutat pada 2 hal. Pertama adalah hukum dalam arti norma, bukan etika. Norma. Norma, aturannya ada. Kalau bicara etika pasti beda pendapat lagi. Kemudian yang kedua fakta, bukan imajinasi. Dan oleh karena itu mungkin terkait dengan ini ada pemikirannya Prof. Jimli saya kira yang menarik ke depan ini. Indonesia tertantang untuk menindaklanjuti ke TAP MPR tentang pembentukan yang namanya Majelis Etik Nasional. MEN. Ada juga mengatakan Dewan Etik Nasional. Jadi kalau ini ke depan kalau ada itu Pak Jokowi bisa diperiksa itu ya. Ini mestinya itu ke depan ini perlu, dan karena itu bagian daripada penataan sistem ketatanegaraan. Oke, waktu kita juga terbatas. Bang Kamal, Bang terakhir ya. Bang Kamal dulu. Gini. Ya. Saya ulangi. Dalil-dalil permohonan yang amat sangat kuat yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1 itu adalah proses pencalonan Gibran itu cacat prosedural sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip jujur dan adil, kepastian hukum, kemudian KPU yang mandiri. Saya kira itulah peluang bagi kami yang sangat meyakinkan bagi kami bahwa nanti akan dikabulkan, Gibran akan diskualifikasi. Oleh karena itu Bang Idrus siap-siap untuk ketua umum untuk ganti Gibran nanti. Kira-kira itu. Jadi itu keyakinan akademik. Keyakinan akademik dan pengalaman saya di Mahkamah Konstitusi kemungkinan itu. Yang kedua, bukan adu domba politik. Lagi Bang Kamal dikit aja. Yang kedua adalah argumentasi bahwa susah di persidangan itu dalil mobilisasi struktur kekuasaan dari menteri, kepala daerah, PJ kepala daerah sampai kepala desa seluruh Indonesia itu tidak dibantah oleh pihak terkait. Jadi tidak cukup mata, sehingga saya berkeyakinan bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Jelas terkait SK penetapan Gibran sebagai cawapres itu satu-satunya cara adalah mengajukan sengketa proses. Diatur 469, 470 Undang-Undang 7 tahun 2017, which is tidak dilakukan sama sekali. Sehingga mereka melepaskan hak. Ya, itu jelas ya dan tegas. Itu ada. Kan? Lalu terkait tadi hubungan anak-anak lagi yang dari setahun yang lalu dari beberapa bulan dibahas ya kan, didaur ulang terus. Padahal 2019 bukan anak lagi maju tuh, 2019. Dirinya sendiri maju.
Dan hal-hal yang sama didalilkan soal mobilisasi aparatur negara, soal distribusi bansos, ya kan ya, soal kenaikan gaji dan lain sebagainya. Itu dibantah. Karena apa yang didalilkan kembali cuma anggapan, cuma logika, cuma nalar, bukan sesuatu yang faktual. Nah, kalau dalam konteks hubungan sebab akibat yang sempurna ya, kalau yang maju presiden sendiri kan nggak perlu diasumsikan lagi. Iya kan, langsung presidennya terdampak kalau dia disalurkan bansos. Apalagi ini cuma anak atau cuma paslon yang di-endorse. Sehingga sih saya hakul yakin ya, Mahkamah Konstitusi ini istiqomah memutus berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, menolak paslon 1 dan paslon 2. Kita tunggu ya nanti. Kita tunggu ya. Nanti kita tunggu. Kita Masing-masing libur lebaran dulu ya. Masing-masing ya. Masing-masing punya keyakinan sendiri. Oke, tapi kita terima kasih Bang Idrus, Bang Kamal. Terima kasih Bang Idrus, Bang Kamal, terima kasih Bang Vincent, terima kasih Bang Habib, terima kasih. Kita libur lebaran dulu. Banyak pelanggaran. Terima kasih. Kita saling maafkan dulu ya. Mohon maaf lahir batin. Kita saling maafkan dulu, biar tenang dulu. Oke, udah. Oke. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Kalau gitu kita ke undangan bareng ya karena batiknya udah sama semua. Oke, kita break sesaat Terima lagi. kasih Bapak-bapak. Oke.